Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Handayani dari jurusan FEIB Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis, yang mana kata bentuk jamal secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Satu, penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama, berarti al-khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan berarti al-qarib atau sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakai kata di sini seolah-olah dimaksud untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat al-qazam. Dan yang selanjutnya ialah sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun buruk, sebagaimana dapat dilihat dari perkataan Rasul yang artinya, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya, dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Dan yang selanjutnya ialah khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Dan yang selanjutnya ialah atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dan selanjutnya ialah dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya."
Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan yang selanjutnya ialah 2. Hadis-hadis Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yang artinya, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim karena berdasarkan kesaksian Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Dan yang selanjutnya 4. Pandangan al-Ra'i. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. 5. Pandangan pada para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak. Mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya. Apabila ada sebagai dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan, sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Dan selanjutnya ialah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Untuk dapat memahami sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu dalam kerangka bimbingan ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya. Al-Quran adalah ruh dari eksistensi Islam dan merupakan azas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama yang kepadanya bermuatra kepada perundang-undangan Islam. Sedangkan sunnah adalah penjelasan rinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dari hal-hal yang bersifat teroris ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah, menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Pemberi penjelasan tidak mungkin bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan atau cabang berlawanan pokok. Maka penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW selalu ada senantiasa berkisar seputar Al-Quran dan mungkin akan melanggarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.